Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah. Saya dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari media teknologi, yaitu perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Yang pertama yaitu ada perpustakaan. Nah, apa sih perpustakaan itu? Oke, jadi perpustakaan itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan, mengolah, dan mencari informasi, di mana informasi tersebut itu dapat berbentuk bahan bacaan tercetak seperti buku, jurnal, referensi, dan perpustakaan tercetak lainnya, maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti elektronik book, elektronik jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi perpustakaan. Nah, di sini ada yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Nah, itu perpustakaan itu adalah sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Nah, dengan fungsi pendidikan itu, perpustakaan itu membantu pemerintah dalam program Gemar Membaca dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu ada fungsi penelitian. Nah, fungsi perpustakaan ini yaitu sebagai sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan itu dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk mendukung penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi pelestarian. Nah, perpustakaan ini merupakan tempat untuk melestarikan dan juga menyimpan ilmu pengetahuan dalam bentuk eksplisit. Nah, yang keempat itu ada fungsi informasi. Nah, perpustakaan itu juga mempunyai fungsi informasi, yang artinya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat dicari di perpustakaan. Kemudian yang kelima yaitu ada fungsi rekreasi. Nah, perpustakaan itu memiliki dan menyediakan bahan pustaka baik yang tercetak maupun elektronik yang menyajikan bahan-bahan untuk keperluan rekreasi mental atau rekreasi psikologi seperti koleksi umum, kemudian ada koleksi roman, fiksi, puisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peran perpustakaan. Jadi apa saja sih peran daripada perpustakaan itu? Ya, yang pertama itu ada perpustakaan itu berperan dalam membantu berbagai penemuan, sejarah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan di masa lalu. Kemudian perpustakaan itu juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Nah, selanjutnya itu perpustakaan juga membantu masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi, termasuk cara mengakses, menilai, dan menggunakan informasi. Kemudian perpustakaan itu juga berperan dalam melestarikan khasanah budaya bangsa dan meningkatkan nilai apresiasi budaya. Dan yang terakhir itu peran perpustakaan itu untuk mendorong minat baca dan juga meningkatkan kecerdasan masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Seperti apa perkembangannya? Nah, jadi perpustakaan di era digital itu mengalami transformasi yang signifikan, beralih dari penyedia buku fisik kemudian menjadi pusat informasi yang lebih dinamis dan juga adaptif. Nah, perkembangan teknologi digital itu memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital, termasuk seperti e-book, kemudian ada database online, dan juga layanan daring lainnya. Nah, kemudian perpustakaan di era digital itu ada juga namanya dengan istilah perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu adalah suatu perpustakaan yang mempunyai koleksi buku, sebagian besarnya itu dalam bentuk format digital dan bisa diakses dengan komputer. Nah, apa sih kelebihan dari perpustakaan digital? Yang pertama yaitu tentunya menghemat ruangan. Yang kedua, akses ganda atau multiple access. Yang ketiga itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat yaitu koleksinya dapat berbentuk multimedia, dan yang pastinya biayanya yang kelima itu lebih murah.
Nah, selanjutnya yaitu tantangan perpustakaan digital. Apa sih tantangan bagi perpustakaan digital itu? Yang pertama yaitu adalah keterbatasan anggaran. Nah, kenapa dikatakan keterbatasan anggaran? Karena masalah utama yang dihadapi oleh perpustakaan di era digital itu kan terutama adalah dalam hal memenuhi persyaratan teknologi informasi yang digunakan seperti komputer. Nah, itu kan mendapatkan akses ke sumber daya elektronik dan juga memberikan pelatihan staf. Tentunya itu memerlukan biaya. Nah, kemudian yang kedua yaitu persaingan dengan platform digital. Tentu tantangannya di era digital itu adalah persaingan dengan platform-platform digital lainnya. Nah, perpustakaan itu menghadapi masalah bersaing dengan platform digital seperti Google, Wikipedia, dan layanan e-book komersial yang menawarkan akses informasi yang cepat dan mudah. Nah, itu sehingga membuat pengguna itu cenderung beralih dari perpustakaan konvensional. Karena itu perpustakaan itu harus berbenah diri, berubah untuk tetap relevan. Mereka harus memberikan akses digital juga dan memperbarui koleksi elektronik mereka dan menggunakan teknologi terkini. Kemudian tantangan perpustakaan digital selanjutnya yaitu literasi digital pengguna dan juga staf perpustakaan. Tentunya literasi digital itu tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologinya saja, tetapi juga keterampilan penting untuk mencari, kemudian menilai dan menggunakan data secara moral. Nah, staf perpustakaan itu harus akrab dengan teknologi baru seperti katalog digital, kemudian manajemen data, dan platform e-book. Nah, sebaliknya kan orang yang menggunakan perpustakaan itu sering memerlukan bantuan untuk memanfaatkan sumber daya digital dengan benar. Nah, jadi literasi digital ini itu dapat menghambat akses ke informasi yang tersedia di internet yang berdampak pada efisiensi layanan perpustakaan tersebut. Nah, tantangan perpustakaan selanjutnya itu adalah keamanan dan privasi data. Nah, di tengah transformasi digital itu perpustakaan itu tidak hanya menyediakan koleksi fisiknya saja, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyimpan, mengelola, dan juga mengakses koleksi digital. Namun hal ini tuh menimbulkan risiko terhadap data pengguna seperti preferensi bacaan, kemudian riwayat pencarian, dan juga informasi pendaftaran. Nah, lalu kalau tadi ada tantangan bagi perpustakaan digital, tentunya ada juga peluang bagi perpustakaan digital itu sendiri. Apa saja peluangnya? Yaitu pertama yaitu akses informasi yang lebih luas, kemudian yang kedua yaitu diversifikasi layanan, dan yang ketiga yaitu adanya digitalisasi koleksi, yang keempat yaitu peningkatan peran sebagai pusat literasi digital, yang kelima yaitu kolaborasi dengan platform digital lainnya, dan yang keenam yaitu pengembangan perpustakaan hybrid. Nah, di sini ada contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Itu contohnya implementasi teknologi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, yakni penggunaan aplikasi perpustakaan e-Slide. Nah, di mana pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian koleksi bahan pustaka, cetak kartu juga, dan pengolahan bahan pustaka itu semua menggunakan aplikasi e-Slide. Nah, apa sih aplikasi e-Slide? Aplikasi e-Slide itu adalah sebuah aplikasi perpustakaan yang berbasis otomasi sehingga memudahkan kegiatan perpustakaan agar lebih efektif dan lebih efisien lagi. Nah, jadi adapun kesimpulan dan juga saran dari saya yaitu perpustakaan itu sebagai tempat untuk memberikan informasi bagi penggunanya diharapkan dapat terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan eranya agar
terus dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Nah, perpustakaan di era digital itu, maka perpustakaan tersebut berkembang menjadi perpustakaan digital. Nah, itulah salah satu dari bentuk inovasi perpustakaan. Kemudian tantangan dan peluang akan selalu ada seiring dengan perkembangan perpustakaan. Nah, maka diharapkan perpustakaan itu dapat memanfaatkannya agar perpustakaan dapat terus berkembang dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.